Ya setidaknya pengurus-pengurus juga harus terlibat di dalamnya, dan beberapa hamba Tuhan juga, karena sebetulnya kalau kita mau memperdalam bagian ini, etikanya adalah ini hak gembala sebenarnya, karena sebuah aktivitas pembelajaran itu harus dimulai dari visi, dan visi itu kan harus terejawantahkan dari top leadernya, siapa yang jadi ownernya, siapa yang menjadi ya ownernya. Saya bilang kan dia yang punya keinginan mau dijadiin apa, ini dia punya tanda kutip perusahaannya gitu ya, dia punya gereja itu mau dijadiin apa, orang-orangnya apa, bagaimana yang dihasilkan. Masalahnya ini nyawa dari eksistensi satu lembaga. Jadi juga nyawa dari gereja otomatis. Karena kalau salah di visi, Alkitab bilang kan tidak ada visi maka liarlah rakyat. Visi salah, berantakan rakyat. Gitu. Jadi ini yang saya bawa ini nanti hanya merupakan sebuah usulan saja, lalu teknik-teknik menyusunnya. Tapi bukan berarti bahwa dengan sesi ini serta-merta saya akan membuat sebuah penyusunan baru. Itu tidak. Jadi saya batasi di situ. Ya, jadi ini sudah ya, harus saja ya. Tiap sesi harus ada pembatasannya. Nah, baik. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di raport anak-anak kita, raport sekolah ini ya. Biasanya di raport itu di halaman depannya tertulis visi misi sekolah itu. Biasanya begitu. Suka diperhatikan nggak ya? Suka melihat nggak? Jadi waktu saya sepakat untuk kasih masuk anak saya ini dari kelas 1 SMP, dia SD-nya nggak di Manado. SD-nya kami masukin dia di sekolah India. Kenapa? Karena Manado satu banget dengan usia. Sementara anak saya masih muda sekali, gitu. Dia tidak tamat TK, ya. TKA langsung diluluskan. Waktu TK dia di Manado. Harapannya supaya kelas 1 lebih gampang. Tapi waktu selesai TKA mau masuk TKB itu, kami berdua ditelepon sama kepala sekolah. Dia bilang, "Bapak, Ibu, mohon maaf, ini minat dari anak Bapak Ibu ini terlampau tinggi di kelas kami. Bapak Ibu tahu kita ini udah guru-guru udah dimarahi begitu rupa. Rupanya entah kenapa saudara, anak kami ini TK aja maunya udah baca, ngitung. Saya heran, ini anak Yahudi atau anak saya begitu." Benar saudara. Akhirnya sudah, supaya memang, karena ini referensi dari guru-gurunya juga, minatnya sudah begitu, kita pindahin dia ke kelas 1 di sekolah India. Karena sekolah India tidak terlalu saklek dengan usia. Cuman ya namanya sekolah India, saudara tahu, agama nggak jelas, moral terlalu universal bahasanya, gitu. Jadi ukuran moral itu yang perlu dibikin baik. Nah, itu kan belum tentu benar buat saya, gitu. Tapi ya daripada mau bagaimana lah 6 tahun kita sekolahin dia di sana. Nah, cobalah ini SMP masukin penabur. Tanya dulu kita sebelum lulus gitu. Rupanya boleh. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba jadi boleh. Padahal kan usia tetap masih muda sebenarnya, masih di bawah. Nah, cuman karena saya kasih alasan bahwa saya pendeta, saya tidak mungkin mempercayakan anak saya ke sekolah yang tidak jelas gitu, pendidikan agamanya dengan basis apa. Kalau saya datang ke sini, saya bilang gitu, karena saya sudah baca semua portofolio sekolah ini, dan saya percaya betul
Jadi saya ingin bukan hanya masalah usia sekarang, tapi saya ingin anak saya dididik di sini karena saya percaya. Nah gitu. Kenapa saya bilang begitu kepala sekolah? Kepala sekolahnya surprise sendiri. Baru bapak lo yang ngomong begitu. Karena saya baca portofolio Anda. Saya baca sekolah ini visinya apa, misinya apa. Jadi saya percaya dari ini sekolah Kristen juga, dan lulusannya pun secara empiris juga sudah memberi bukti gini. Maka saya minta kepada Bapak, tolong anak ini diuji. Jadi bukan berdasarkan lagi usia, walaupun memang usia nggak boleh. Cuma saya pikir kalau nggak boleh nanti ke India lagi sekolahnya, saudara. Saya udah nggak nyaman gitu. Nah, yang saya mau katakan begini. Justru ketika visi misi satu lembaga itu dibuat jelas, orang pun nyaman, saudara, dan punya penilaian yang juga jelas untuk satu institusi. Kita sudah punya gambaran, kira-kira nanti anak-anak kita mau jadi apa nanti kalau kita sekolahkan di sini. Nah, itulah gunanya apa yang kita akan pelajari ini dengan kata kurikulum. Kurikulum itu ternyata berangkat pertama dari ini, saudara, visi. Kalau saudara baca kata ini, jangan diterjemahkan ini menurut kamusnya orang-orang karismatik. Visi itu wah segala macam. Oh enggak, kejauhan. Visi ini pencapaian. Nah, itu. Yang mau dicapai itu apa? Maka biasanya, dan sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama antar lembaga-lembaga pendidikan. Kata pertama, ini penting, visi itu harus dimulai dengan kata menjadi bla 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 bla. Gitu. Ini desain awal. Makanya kalau saya lihat ada institusi yang menggunakan visi misinya nggak jelas begitu. Nggak jelasnya apa? Karena tidak ada pemakaian kata kerja. Nah ini dia. Kata kerja menjadi berarti kan kita ingin meng-create sesuatu, gitu, mendesain sesuatu. Nah dari situlah nanti baru kita lihat ke bawah ini bagaimana mereka bisa mendistribusi, bisa mengembangkan, menjadi. Supaya dengan kata menjadi ini berarti ada harapan, kan gitu. Ada impian. Maka Bapak Ibu Saudara dalam mengajar pun sebaiknya kita memulai dengan ini. Merumuskan dulu sebuah harapan kita. Saya ingin anak-anak yang saya ajar itu menjadi apa? Nah, contohnya menjadi anak-anak GPDI Ketapang Solo yang saya kasih tahu, yang takut akan Tuhan. Kenapa ini perlu? Ini identitas kelembagaan yang akan menjadi pagar dari distribusi kurikulumnya. Kalau ini hilang, saudara, maka nanti tidak jelas sebenarnya pagarnya mana. Karena kita orang BPDI Ketapang, nyatakanlah Ketapang. Nanti kalau enggak, orang bisa pakai ini semua. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terlalu umum ini. Makanya itu kenapa saya katakan tadi kedudukan gembala nggak bisa diabaikan di sini. Dia yang mesti punya main goalnya. Saya pengen jemaat saya jadi gini. Nah, saya pernah tanya kan semua orang, dan mungkin saudara pernah dengar gembala kita pernah bilang bahwa visi beliau menjadi gereja sempurna. Betul nggak? Ada kan dia bilang begini, bagus. Sudah benar rumusannya, menjadi gereja sempurna. Maka supaya menjadi kita perlu bla 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 bla. Nah itu
yang saya sebut nanti dengan distribusi dan pengembangan kurikulum. Jadi kalau kita mulai dengan kata menjadi, maka kelihatan betul saudara punya harapan. Jadi jangan membangun visi mudah-mudahan anak-anak takut akan Tuhan. Maka saudara pun nggak punya harapan dan punya impian. Harus kata kerja jelas. Ya. Makanya itu sudah saya bagikan supaya nanti kita akan banyak bermain di situ. Sebenarnya dalam desain saudara kata-kata kerja ini harus dihafal gitu ya. Bukan desain, dalam penyajiannya begitu. Ketika kita menginginkan nanti dari pelajaran ini, cerita ini, saya inginkan anak itu bukan hanya ngerti, bisa mempraktekkan, itu saudara juga harus kenali kata kerja. Setidaknya yang memang runtut di dalam materi kita, materi Bapak Ibu Saudara, itu saudara kuasai. Supaya ini yang membuat tajamnya memang pisau dari firman Tuhan yang saudara inginkan itu mendarat gitu. Jadi ada faktor ini, mendarat. Pesawat terbang tinggi-tinggi, bagus-bagus, nyaman-nyaman di atas. Kalau nggak bisa mendarat, saudara takut nggak? Takut. Gitu loh. Firman Tuhan berkuasa ya dan amin, tapi kalau dia nggak bisa masuk, ya tetap berkuasa, tapi kan nggak ngefek nanti di diri kita. Jadi jangan lupain bahwa desain pertama harus ditentukan dari visi dan kata yang dipilih. Ini kata kesepakatan saudara yang sudah di stempel di Kementerian Pendidikan Tinggi, Kemenristek kita. Sekarang kan Kemenristek Dikti. Ya. Kenapa saya bilang begini? Walaupun gereja tidak ada urusannya dengan Kemenristek Dikti, tetapi dalam hal bahwa pencapaian sebuah organisasi atau badan-badan dan lembaga-lembaga itu harus mempunyai visi jelas, aturan jelas, dan kemudian kerjanya jelas, tidak siluman, maka mau tidak mau harus dipakai. Walaupun tidak biasa, saudara nggak akan aneh lah mungkin kalau bahkan di gereja malah melihat visi misi. Biasanya yang akan memantang visi misi itu selain sekolah, rumah sakit. Rumah sakit itu ada ya, visi misi rumah sakit ini menjadi rumah sakit dengan pelayanan profesional berskala internasional. Itu ada itu dari OMI, diplomasinya. Pasti ada. Semua rumah sakit itu, makanya rumah sakit kan sederhana, menjadi pelayan kesehatan yang bersahaja, apa segala macam boleh. Yang penting kata menjadi ini harus saudara jadikan bahasa pertama untuk membuktikan, mengungkapkan saudara punya harapan. Jadi mengajar hendaknya harus berangkat ada harapan untuk memang itu tadi memanusiakan manusia. Ini saya tekankan saudara. Maka supaya saudara tahu kenapa kok saya ulang-ulang, bukan saya anggap saudara tidak dengar, tapi ini metodenya orang Yahudi, katakan berulang-ulang supaya nanti coba saudara lihat. Kalau orang tanya, nanti di rumah seminggu, 2 minggu, orang tanya, apa yang Haniel kasih? Pokoknya berulang-ulang. Itu yang maksud saudara ingat? Pasti. Nah, setidaknya itulah. Yang lain kan saudara lupa, tapi dia paling banyak ngomong berulang-ulang. Kan nempel yang begitu. Ya. Cobalah percaya, 2 minggu dia dari sekarang. Ya. Tunggu aja saudara. Kata itu pasti paling jadi yang paling saudara ingat. Nah, ini menunjukkan bahwa memang manusia itu mempunyai apa yang disebut dengan, nah itu tadi kita nggak sempat bahas ya, disebut dengan LTM dan STM, long term memory dan short term memory. Itu ada di materi yang sesi, ya pokoknya sudah ada lah, cuma memang tadi nggak sempat dibahas, jadi sudah baca-baca lagi. Short term memory ini biasanya untuk ingatan-ingatan jangka pendek yang berhubungan hanya dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kalau long
term memory ini nanti yang berhubungan dengan kebutuhan. Ini nggak akan mungkin lupa, saudara, mungkin orang butuh gitu. Kalau di skala kebiasaan cuma STM saja. Nah, bagaimana caranya dari satu stimulus misalnya, tadinya ada di ruang STM, di ruang short term memory, lalu untuk dinaikkan ke long term memory, ke LTM. Ini cukup saudara tiap pagi saudara ingetin lagi, tiap pagi besok ingetin lagi, tiap pagi ingetin lagi kesini. Lama-lama, nggak perlu dihafal. Cuman yang penting tiap pagi saudara ya, tiap pagi sore saudara ucapin lagi. Oh ya, saya mesti begini. Oh ya, saya mesti begini. Makanya orang bijak berkata, satu tindakan kalau sudah diulang lebih dari 21 kali, itu biasanya kecenderungannya sudah kebiasaan. 21 kali. Tapi untuk mencapai angka ini, saudara akan dihadapkan kepada tingkat kebosanan yang semakin berat. Percayalah. Betul, saudara. Untuk menuju dari mulai 1, aduh, makin bosan, makin enjoy di sini. Cobalah, saudara. Bangun pagi jam 3 misalkan. Gitu. Oke, hari pertama berapa? Hari kedua masih bisa. Hari ketiga sudah mulai suntuk nih. Hari keempat, aduh, bosan. Makin, apalagi sudah mulai separuhnya di sini, 15 kali, 10 kali, 11, 12. Saudara udah mulai memilih. Nah, ini yang disebut dengan fungsional tadi. Saya lupa lagi istilah itu. Jadi maksudnya orang akan memilih begini. Ini sebenarnya buat saya efek nggak sih? Masih penting nggak saya terusin? Begitu kita anggap, nah karena kita masih di sini saudara, udahlah, ini besok bisa diulangi. Nah, begitu kita bilang begitu turun kan, maka nanti mengulang lagi dari bawah saudara. Betul. Hanya gara-gara kita bilang besok bisa diulangi lagi. Nah itu. Jadi kekalahannya ada pada unconscious of kind. Nah itu dia. Jadi kesadaran fungsional gitu kalau terjemahannya. Unconscious of kind. Ini ngefek nggak buat saya? Saudara bilang, besok lagi. Begitu saudara bilang begitu, besok lagi kan ini kan gugur. Maka nanti kalau saudara lanjut itu dari bawah lagi nanti. Gak akan mungkin 10 kali dari sini jadi biasa. Nggak akan. Ini teori udah diuji loh saudara. Empirisnya itu udah kuat sekali. Sayang kan? Tahu-tahu nanti di term berikutnya, saudara begitu lagi, udah di puncak begini tiba-tiba, besok aja. Sampai kapanpun Tuhan datang, saudara nggak akan pernah sampai di kata enjoy. Percaya. Jadi untuk enjoy itu, yang saya mau katakan, saudara pasti akan bosen dulu. Jadi kalau saudara sudah bisa mengatasi bosen, baru saudara bisa disebut enjoy. Saudara enjoy? Yakin nih? Udah bosen ya? Udah lewati mau. Jadi itu teorinya, ya teorinya. Nah, setelah itu, saudara, kita masuk di sini ya kembali. Jadi ini kalau kita memang menginginkan harapan itu tetap terjaga, kebiasaan itu kemudian juga mendukung harapan kita desain sekarang. Contoh menjadi tadi anak pelnak DPDI ketapang. Oke, ini saya permisi dulu di Soho. Keramat nggak saya sebut-sebut, nggak ada orang keramat di sini, nggak ada ya. Soalnya itu aja lah sekarang jadi satu nih. Karena toh kita kan sekali di gawang sudah. Jadi orang keramat Soho yang takut akan Tuhan. Oke. Nah, begitu kita rumuskan inilah visinya, maka saudara tahu yang saudara akan lakukan nanti
kepada anak-anak kita bahwa kita harus menjadikan mereka takut akan Tuhan. Dari sini kita mulai buat sekarang langkah-langkahnya. Hal kedua yang perlu disusun adalah misi. Gitu. Misi. Nah, misi ini berarti mengejawantakan apa yang di sini. Untuk menjadi, berarti yang saudara buat apa? Untuk supaya menjadi betul-betul jadi, maka misi itu biasanya bahasanya melaksanakan. Nah, kan gitu. Atau menerapkan. Atau apa lagi? Ayo, apa lagi? Sekalian latihan tuh. Kata kerja apa? Supaya memang yang ingin jadi harapan betul-betul jadi, maka kan kita akan melaksanakan, menerapkan. Apa lagi? Hah? Menerapkan itu sudah. Mewujudkan, gitu ya. Nah, gitu. Nah, taruhlah kita ambil kata ini yang jalan. Sama ini mau dibikin. Jumlah atau banyaknya rangkaian dari kata perintah misi itu tergantung dari apa yang kita harapkan dari kata takut anak Tuhan ini, takut kepada Tuhan yang ingin anak-anak kita punya. Jadi takut akan Tuhan itu apa kira-kira? Dari sini dulu saudara daftarkan. Apa yang saudara mau dari kata takut akan Tuhan? Apa yang dalam gambaran itu? Takut akan Tuhan itu seperti apa? Takut gitu. Takut akan Tuhan itu apa? Ayo. Hah? Taat. Itu. Apa lagi? Cuma satu. Ayo. Hah? Setia. Oke. Takut akan Tuhan. Rajin. Nah, itu dia. Rajin atau disiplin. Ini kata kunci nih, yang penting nih. Gitu. Sebab kalau kita ngusung ini tetapi disiplinnya nggak ada, itu mental sebetulnya. Ini yang pentingnya, saudara. Dari sini saudara kejawaban di sini melaksanakan, misalkan apa ya? Ini bahasa sederhana dulu ya. Melaksanakan pokok-pokok dari atau nilai-nilai ketaatan. Duh, tulisan saya juga ada tulisan jam gawat ini saudara. Nilai-nilai ketaatan itu, lalu pakailah kata mewujudkan satu karakteristik, misalkan dari kedisiplinan. Nah, kayak gitu kan. Ini kan hanya permainan kata, tetapi susunan ini bukan cuma pandainya kita punya banyak kata, tetapi supaya kita tahu bahwa ada langkah yang jelas gitu loh kalau kita mau berjalan. Jadi ini supaya anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, kita harus melaksanakan sebuah penerapan nilai-nilai ketaatan, mewujudkan karakteristik disiplin. Nah, dari dua poin inilah baru kita merumuskan apa yang disebut dengan rencana kerja. Rencana kerja ini bisa disebut juga dengan kurikulum atau lintasan pelajaran. Ini habis kayaknya. Oh, maksudnya lintasan dari bahan ajaran. Karena istilah kurikulum itu artinya begini, kalau saudara lihat lintasan lari itu loh, ini, nah ini namanya kurikulum. Jadi mau dari garis start, apa yang kita ajarin terus sampai dia bisa kembali ke sini, itu namanya kurikulum. Kata kurere itu artinya lintasan lari. Jadi dengan begitu, kalau ini sudah tersusun, apa yang Bapak Ibu Saudara ajarkan nggak akan lagi
tiba-tiba setemuknya, seingatnya, nggak bisa lagi. Saudara harus taat dengan ini tata tertibnya. Guru juga harus tertib nanti. Begitu ini dirumuskan bahwa nanti pena ketetapan setelah dirumuskan oleh gembala, oleh hamba Tuhan, ini jadi begini, saudara harus taat. Gitu. Kalau saudara nggak taat, ini hancur nih. Kenapa? Pintu ketaatan anak kan kita yang menjadi agen dari visi ini tertanamkan itu kan guru sekolah minggu. Ya, oke. Betul? Saudara? Halo? Masih sama saya? Gitu, ya. Ini sederhana sebenarnya, tapi kadang-kadang orang nggak ngeh, gitu. Sederhana yang nggak ngeh ini seringkali mahal memang. Mahal apa? Jadinya mahal, tapi juga seringkali kalau berantakan juga mahal. Hancurnya pun mahal. Nah, setelah kita tentukan ini, ya, tadi ini tadi saya katakan ranahnya sudah ranah top leader ya, dan ini juga. Nah, di kurikulum inilah nanti biasanya akan dipercayakan kepada pengurus begitu didistribusi sesuai dengan kebutuhan di kelasnya masing-masing. Nah, kita buat peragaan sekarang. Jadi ini saya anggap ini sudah selesai, saudara. Kita buat peragaan langsung begini. Saudara kan masih pegang materi itu, dan saya hanya membagi kelompok tidak per kelas sesuai dengan kelas ketetapan, tetapi membagi kelompok berdasarkan teori psikologi perkembangannya Erikson. Jadi saya buat di sini kelas prasekolah. Itu berarti lebih kecil dari 6 tahun ya. Itu lalu ini kelas sekolah. Itu berarti umur 6 sampai umur 18. Kelas sekolah 18. Benar habis. Tahu nggak dia? Lalu ini kelas dewasa. Kelas dewasa itu umur 19 ke atas. Oke. Jadi kenapa saya buat begini saja? Sebab kalau harus dibuat per kelas, papan tulisnya nggak cukup, saudara ya. Tapi nanti di dalam penerapan di lapangan, saudara, ini nggak apa-apa mau dibikin per kelas juga boleh. Tapi yang saya mungkin harus usulkan adalah harus punya orang-orang yang memang tahu betul pengamatan dari psikologi perkembangan anak di usia kelas-kelas itu. Harus dilibatkan. Sebab ini masalah desain ini kan pagernya, lintasannya ya, pagernya juga, saudara. Jadi kalau salah melintaskan, orang nyampeknya bisa berbeda. Tiba-tiba saja dia baru ngeh, loh kok garis start saya ada di sebelah kiri saya gitu. Garis finishnya ada di sebelah kiri, di sebelah kanan. Dia nggak di garis finish, padahal perasaan dia sudah ikutin lintasan. Ya karena itu. Jadi kalau mau dibagi misalnya kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, itu nanti di dalam penerapan di lapangan saja. Tapi ini kan hanya kecontoh dulu, saya bagi di sini saja. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara buka tentang teori belajar di halaman 22. Teori belajar di halaman 22 tentang cognitive information processing. Namanya kalau orang belajar, memang hal pertama yang ditekankan itu adalah konseptual, ya sudah konseptualnya. Makanya unsur kognitif itu mau tidak mau tetap harus mendapatkan didikan pertama. Didikan pertama, atau saudara saya bawa ke sini dulu deh. Saya kembali lagi ke materi halaman awal dari kalau salah sesi 1 itu. Mana dia?
yang ada susu 2 itu, yang ada fokus, ada kemudian target, ada didikan, dan ada senjata. Halaman 14 tentang penempatan diri guru. Halaman 14 slide yang paling bawah. Yang harus Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ada 4 hal ini yang menjadi fokus, menjadi perhatian besar kita. Pertama, fokusnya, perhatiannya itu adalah komunikasi sebagai seorang gembala. Jadi mulai sekarang istilah komunikasi bukan bahasa, bukan kosakata, tetapi pendaratan satu penyampaian materi yang dapat diterima. Hanya saudara yang tahu setelah bersentuhan dengan kelas. Ya toh, kan saudara yang kenal betul anak-anak kita. Lalu target, tiap-tiap individu peserta didik tidak merasa asing di kelas belajarnya, yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan berimbas pada tingkat penerimaan serta tingkat pengertian terhadap materi belajar. Jangan sampai anak nggak tahu apa-apa seorang diri. Jadi keberhasilan kita harus mencapai 100%, tidak boleh kurang. Ya, karena gembala satu pun domba dicari. Jadi resikonya begitu, saudara ya. Siapa suruh jadi guru sekolah minggu, kan begitu. Lalu yang ketiga, bidikan. Bidikannya adalah pengenalan tahap perkembangan emosi anak dan pemahaman tentang bahasa pendaratan yang cocok. Maka saya katakan tadi, yang paling sulit bukan menentukan materi, saudara, tapi bagaimana membahasakan materi. Kesulitan itu baru saya lalui tadi di sesi 2. Ketika tiba-tiba dua sesi saya harus padatkan begitu rupa, dan mudah-mudahan berhasil, saudara. Mudah-mudahan. Itu tergantung dari saudara bisa ngerti apa enggak, kan gitu. Ya. Tapi kalau sampai enggak, ya maklum, namanya juga dipadatkan. Ya. Tapi itu sudah saudara tahu kesusahannya seperti itu. Enggak gampang. Tadi aja baru bicara saya sama saudara saya di belakang untuk divideokan. Ada orang meminta video pelajaran tentang Tritunggal. Tapi kalau bisa hanya 10-15 menit. Belum saya sudah ini Tritunggal setahu saya di sekolah kitab itu 9 bulan ini nggak selesai, saudara. 10 menit itu kayak apa gitu? Ya sudahlah, nanti dipikirin di rumah. Ya. Kalau sudah nggak dapat, baru disitulah kita minta pertolongan Tuhan. Gitu. Nah, baru senjatanya adalah kurikulum. Ini akan kita desain metode pembelajaran kelas dan bahasa percakapan. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau bahasa percakapan ini Bapak Ibu sudah latih ya. Harus dilatih. Dalam pengertian dilatih itu maksudnya saudara yang mesti terus belajar untuk cari tahu bahasa apa yang cocok. Nah untungnya karena saya punya anak sudah PG dan saya selalu punya waktu di jam pulang sekolahnya itu untuk selalu diskus. Di situ saya menguji bahasa saya kena nggak dengan bahasa dia. Kalau seandainya dia tanya atau kalau pas dia diam saya yang tanya apa yang dia pelajari. Nanti dia bilang, Papa tahu nggak gini. Papa dulu pernah belajar nggak gini. Oh pernah. Lalu saya terangkan gini. Dia nggak ngerti. Nah itu berarti kan bahasa saya yang harus dibuat rendah. Nah seperti itu tuh perlu pelatihan. Nggak langsung bisa. Saya juga perlu melatihnya, saudara. Makanya saya katakan untungnya anak saya pas di usia itu, di usia yang memang bahasa ABG ini nggak gampang untuk dimengerti. Yang herannya ya bahasa di usia dia yang nyaman. Tapi kan kita nggak bisa menyerahkan perhatiannya kepada mereka. Kita juga harus bisa merebut perhatiannya, gitu. Supaya jangan nanti di rumah seolah-olah dia seperti tidak di rumah. Generasi sekarang seperti itu. Hati-hati. Sudah janjian ditetapkan waktunya berminggu-minggu, berbulan
ketemuan ya, kita ngobrol-ngobrolnya, lama nggak ketemu nih, udah sejak SMA, udah berapa tahun nggak ketemu, kita ketemu di restoran ini, ayo ketemu. Saudara tahu begitu ketemu, 5 orang ketemu, tetap judulnya status sendiri-sendiri, saling punggung-punggungan. Kan batin saya udah ketemu susah, janjian pun susah, tetap nanti status dulu. Baru setelah itu kalau hati masing-masing makan, ngobrol, tapi nggak lama itu. Setelah itu status lagi. Sampai, oh itu malam nih pulang. Percayalah itu ngobrol tetap kalah saudara gregetnya dibanding medsos. Generasi sekarang ini generasi yang membuat kita mendadak menjadi seorang yang kuper sebenarnya. Ya dengan medsos itu. Tapi di sini enggak, sana sini lah. Ya. Gitu. Nah, jadi saudara tahu ini senjata nih, kurikulum nih. Maka jangan sampai salah senjata. Kalau fokus sudah bagus gitu, lalu targetnya sudah jelas, didikannya tadi sudah jelas, tiba-tiba senjata saudara bukan senjata yang punya dorongan untuk menembakkan, melemparkan peluru jauh, ya sama saja. Jadi senjata menentukan juga, saudara. Nah, kita akan buat sebuah senjata yang memang cocok dengan ininya tadi, takut akan Tuhan. Itu kan kita sebut saja sebagai satu targetnya. Nah, baru kita ke halaman yang 14 tadi ya. Tadi yang 20 atau berapa ya? 22. Cognitive Information Processing. Nah, saudara harus lihat, bandingkan halaman 22 dengan 23. Maka saudara akan ketemu semua persentase tingkat perhatian. Tingkat perhatian. Ini berarti kemungkinan untuk mendapatkan minat, untuk dapat mengupgrade minat. Dan kalau saudara bisa pegang ini, berarti materi bisa masuk dan diterima serta dimengerti oleh mereka. Persentase yang paling kecil itu di atas itu adalah seminar tingkat 6 lah kita sebut begitu ya. Tingkat 7, tingkat 7, ranking 7-nya itu saya buat ini dari bawahnya sebenarnya. Seminar, tatap muka, itu ternyata hanya 5% saja. Ya toh? Lecture 5%. Itu makanya saudara, seindah-indahnya saya buat materi ini dan sebaik-baiknya saya berbahasa di hadapan saudara, maka saya harus menyadari tingkat keberhasilan saya cuma 5%. Itu pun kalau saudara minat, kalau tidak hancurlah, sudah tinggal dikit. Maka saya mau naikkan saudara supaya tingkat keberhasilan kita tinggi, itu menjadi reading. Nah, makanya kenapa sudah ada materi di tangan Bapak Ibu Saudara. Setidaknya itu membantu supaya saudara juga ikut membaca. Reading. Nanti di sini kita akan menentukan di usia mana ini yang cocok, gitu ya. Kita daftarkan dulu. Baru masuk lagi untuk menambah audio visual. Audio visual atau film-film itu 20%. Gitu. Jadi pemutaran film di kelas-kelas tertentu itu baik. Dan kalau bisa harus dibuat dengan termin-termin yang teratur. Misalkan 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Jangan juga tiap minggu. Nanti gairah anak cuma nonton film. Bahaya. Film itu hanya untuk membuat anak semakin antusias. Nah, kalau bisa film yang saudara putar adalah semua bagian atau keutuhan bagian dari sekian minggu yang saudara sudah bawa. Itu sebabnya harus ada runtutan cerita gitu, supaya ketika difilmkan runtutan cerita ini semua masuk di film itu.
Jadi anak itu terkonfirmasi, oh ternyata yang bulan lalu diceritain itu ini toh, kayak gitu loh. Bahasa itu penting supaya dengan begitu kita tahu anak itu sudah mulai menaruh minat. Gitu. Oh rupanya begini toh. Oh rupanya ini. Rupanya waktu pemutaran film di tempat kita ya, anak-anak rupanya belum pernah nonton film yang memang film benar. Mereka nonton film kadang-kadang nonton yang bukan di usianya. Nah ini repotnya begitu sudah. Begitu nonton film yang memang di usia mereka, malah mereka jadi takjub. Dan bilang, oh begini ya. Ternyata film itu nggak semua jahat. Ternyata film itu nggak semua porno. Saya bilang, wah ini berarti mereka sudah terlalu banyak nonton film di atas usia mereka. Dari situ udah kebaca juga reaksi mereka. Sambil diputerin ngoceh sendiri mereka. Saya biarin. Kenapa? Toh yang penting anak sambil dengar dan di situ juga jadi penilaian saya. Ini anak-anak ini sebenarnya kayak gimana cara pola perilakunya, sistem perilakunya itu, keterikatannya itu perilaku di lingkungan. Nah seperti itu sudah. So, kalau kita tanya kan nggak enak, nanti dia lapor orang tuanya. Karena pernah begitu. Saya ditanya-tanya ke om katanya, mama papa di rumah bagaimana? Kok kepo amat sih itu? Gimana? Itu guru? Nah, saya pikir nggak boleh, itu privacy. Tadinya begitu sudah, baru saya tahu. Yang pengalaman itu pentingnya di situ. Jadi karena terlalu kepo, dia anak malah lapor ke orang tuanya malah anggap jadi makanya anaknya udah nggak usah masuk sekolah itu lagi, tapi tanyain lagi. Gitu. Tapi di situ saya belajar bahwa anak-anak ini tidak pernah diberikan tembok, saudara, antara ruang orang tua dan ruang anak, khususnya untuk hal-hal yang memang bukan urusan mereka. Nah ini repotnya ya. Sudah ada. Ya, boleh, makasih. Sampai maaf bicara. Keceplosan mereka bisa tahu detail-detail apa yang orang tua mereka bikin, dijajah orang tua. Coba ya. Saya pikir makanya ketika anak-anak itu bikin juga seperti itu kan pelecehan sebetulnya seksual. Tapi sudah tahu mereka bikin kenapa? Oh, buktinya bokap-bokap bikin kok. Wah, itu kacau nih kalau begitu. Karena bukan untuk mereka. Maka saya pikir wah ini di sini yang saya repot ini untuk kemudian dapat melabrak mereka punya kebiasaan. Karena garisnya bukan masalah mereka belum kenal itu dosa. Tapi mereka sudah terbiasa untuk melakukan itu karena tidak dipagani, tidak dibatasi antara ruang orang tua dan ruang anak. Padahal lihat rumahnya, kamar sendiri-sendiri. Saya langsung cek juga. Wah, tingkat malah kok kamar ada. Berarti kan bukan seperti rumah panggung yang cuma model horde. Kalau begitu ya maklumlah sudah tinggal berdoa Tuhan tolong. Tapi ini kan rumah rapi kok. Kenapa nggak ada? Nah kayak begini nih, saudara, perlu semua dikontrol, kalau tidak kita punya desain ini hancur. Ini kan kerjaan yang mau tidak mau melibatkan banyak hal. Tapi supaya saudara tahu lah, memang mengajar sekolah minggu itu nggak cuma sekedar berdiri sekian menit pulang, gitu loh. Supaya saudara tahu bahwa mengajar sekolah minggu itu nggak cuma ngajarin anak-anak, begitu. Dan supaya saya juga menyatakan kerinduan kepada Tuhan, oke. Saudara punya kerinduan benar, sudah terwujudkan. Tapi masalahnya kerinduan Tuhan untuk anak-anak belum bisa kita wujudkan. Dan kita nggak sadar. Ya, setuju, saudara ya, setuju. Jadi jangan bilang saya galak, saudara ya. Enggak. Lalu yang berikutnya, demonstrasi. Ini penting, demonstrasi. Nah ini tadi yang saya sebut dengan teori Bobo Doll tadi. Salah satu teorinya adalah Bobo Doll. Mengadakan investigasi. Tapi nggak harus investigasi ini mesti ke outdoor, nggak juga. Nanti kita akan lihat seperti apa. Baru setelah itu ada diskusi.
Diskusi itu naik lagi menjadi 50%. 50%. Kemudian di atasnya ada practice by doing. Apa ya? Bahasa Indonesia apa nih? Practice by doing, latihan atau peragaan atau apa ini? Praktek kerja nyata. Praktek kerja nyata ya. Ya. Praktek. PPL. Praktek PKL. PKL. Praktek kerja nyata 75%. Baru yang pertama, kemudian teaching others, mengajar, saling mengajar. Nah, dari sini saudara tahu bahwa, ini ketutupnya, bahwa poin 1 sampai poin yang ke-3 ini pasti akan ke sini metodenya. 1 sampai 3 di sini. Nah, kan udah ketahuan, karena anak kecil nggak bisa nanti digituin. Saya hapus ini. Oke, saya pindahkan ke situ ya. Jadi 1 sampai 3 yang punya ukuran 90, 75 dan 90, 75 dan 50. Saudara nanti akan pakai metodenya untuk di kelas besar. Jadi terapkanlah nanti ini saudara. Satu waktu di dalam 1 tahun itu kita desain kira-kira berapa minggu ya? Karena kan kalau Januari kan masih libur, Desember juga masih libur, betul ya? 49. Biasanya sih, ya betul ya. Kita efektifnya berapa minggu? Setahun. 48, 45. Kurang lebih ya, biasanya begitu. Kalau yang desain gereja-gereja setahu saya 45 minggu. Karena 7 minggunya itu libur Natal, tahun baru. Ya, anggap aja begitu, 45 minggu. Nanti kita desain itu 45 minggu. Atau saudara bisa desain ini sama dengan sekitar 8 minggu. Bisa. Tergantung nanti poin-poin besarnya itu ada di mana. Nanti itu menentukan ininya, demonstrasinya atau kemudian PKM-nya tadi. Nah, kemudian untuk yang di kelas ini, kelas sekolah, di kelas usia sekolah, di kelas usia sekolah, maka saudara bisa buat ini juga bisa sebetulnya, atau yang sama juga bisa, ini juga masih bisa 4, 5 dan 3 kalau nggak salah ya. 3 kan ada diskusi, ini juga sudah bisa, di sini dibikin 3, 4, 5. Nah gitu. Ini hanya contoh saudara ya. Baru nanti di kelas yang kecil inilah mau tidak mau saudara akan perbanyak yang ini. Nah, ini sebenarnya lebih ke storytelling tadi. Jadi seminar itu maksudnya saudara bercerita. Itu membaca, kalau bisa nanti saudara buat gambar-gambar yang ada, gitu maksudnya. Jadi bukan membaca satu begini kan, disesuaikan. Kalau di sini membaca pada poster mereka. Ya. Jadi minatnya di sini. Nah, kita kan sudah ketemu yang begini. Jadi bagaimana kita bisa membuat atau menciptakan konsep dulu, ya, bahwa memang pembelajaran itu konseptual dulu, kognitif ya, nanti perilaku afektifnya, gitu, baru kemudian minatnya, psikomotorik, perilakunya, baru afektifnya, minat. Tapi gimana pun juga konsep ini perlu, saudara. Jadi menanamkan konsep kepada anak harus lihat di usianya. Nah, pada waktu di usia yang prasekolah, ketika saudara bawa storytelling, cerita, cukup cerita 15 menit, tadi sudah saya singgung, 15 menit saja, 15 menit, gitu. Metode ini sudah teruji lah. Kalau film juga jangan lama-lama saudara ya, nanti anak-anak jadi malah ngobrol sendiri, gitu bisa. Ini cari film-film yang 20 menitan juga. Nggak usah lama-lama benar.
Setelah itu harus ada sesi penjelasan. Kenapa ini perlu kita desain? Supaya apa yang nanti kita konsepkan itu masuk. Itu aja tujuannya. Semua sama, ini kan metode. Namanya juga sosial kognitif. Ya, jadi saudara akan buat begini rupa dulu, nanti baru kita buat materi belajarnya. Nah, ini sudah kuasai ya, maksudnya sudah bisa bagi kan. Catatan kecil, makanya tadi saya setuju dengan Ibu Ketua. Makanya catatan kecil, enak banget tuh. Saya itu walaupun juga suka ketik-ketik saudara, tapi catatan kecil saya nggak pernah hilang. Ada yang catatan yang kumpul itu tebel sekali. Cuman sudah begini, menit. Doa pun harus mulai dipilih. Nah itu dia. Kadang-kadang itu catatan saking kecilnya di dompet juga masuk. Gitu. Sebab dulu saya punya pengalaman ketika catatan itu saya masukkan di Alkitab, saudara, kalau saya buka, anjing datang menerpanya. Dan saya tiba-tiba blank, hilang, saya mau khotbah apa ini, saudara. Itu pengalaman satu. Pengalaman yang kedua, ada teman saya jahil. Dia tahu saya mau khotbah, saudara. Saya selip di sini. Dia nggak cari lagi saya punya selipan, dia ambil Alkitab saya. Sejak saat itu saya lengkapi dengan dompet segala macam, kalau perlu saya foto supaya kalau Alkitab jadi dicuri, Alkitab orang pun saya pakai bisa. Kebetulan itu juga saya pinjam, saudara. Jadi begitu. Ya, yang penting kan di sini dan di hati. Saudara berikan itu mantap, maka anak-anak yang kita tuai Tuhan memberkati. Ayo, ada lagi pertanyaan sebelum kita betul-betul sudahi? Saudara masih bersemangat, saudara? Semangat. Kalau kita langsung sesi lagi betul. Tadi kita bingung sudah dengan tempat ya. Tapi belajar itu menyenangkan lah, dan melayani itu menyenangkan.